Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman sebagai tugas aksi nyata saya dalam program pendidikan guru penggerak. Dan terima kasih juga atas waktu yang diluangkan di tengah liburan Ibu Bapak sekalian. Jadi di sini saya akan mencoba berbagi menyebarkan tentang pemahaman tentang materi yang saya dapatkan selama proses pembelajaran pada guru penggerak angkatan 8 ini tentang budaya positif. Jadi kita akan bahas bersama-sama ya. Oke, jadi konsep inti budaya positif ini ada 8 unsur gitu ya. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kita akan mencoba menggali untuk merubah paradigma itu, pola pikir belajar kita itu dirubah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti apa ini kita akan kupas satu persatu. Keduanya ada disiplin positif, ini juga seperti apa, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, seperti apa? Ya, kita kupas bersama-sama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran saat ini itu dikembalikan lagi pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dulu pernah dilakukan. Jadi pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang perbedaannya di sini berdiferensiasi. Apa sih diferensiasi itu? Diferensiasi itu jadi proses pembelajaran yang berpusat pada anak sesuai dengan bakat dan minat anaknya sehingga tidak dipaksakan. Jadi kalau anak itu sukanya ke olahraga, ya kita akan memberikan fasilitas layanan gitu ya untuk minatnya kemana. Nah, kalau selama ini kan kita full semua mata pelajaran dipaksa harus KKM, dipaksa harus bisa sehingga yang bisa jadi minatnya terkubur. Karena semua mata pelajaran itu mewajibkan dan menekan harus di atas KKM. Kita stres ya. Satu siswa 15 mata pelajaran, otomatis 15-nya harus bisa. Kalau berdiferensiasi, dia ke arah mana? Ini akan kita kembangkan minat dan bakat anaknya. Kalau sekarang belajar. Nah, kemudian tadi lainnya untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang itu kita akan fokus pada capaiannya dari sini. Goal dari proses pembelajaran itu untuk profil pelajar Pancasila. Pertama, ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya siswa itu memiliki jiwa untuk beriman, bertakwa serta memiliki akhlak yang mulia. Harapannya. Jadi semua mata pelajaran ini harus mengajarkan atau memiliki tujuan ke arah sini. Kemudian yang kedua mandiri. Mandiri ini siswanya bisa menyelesaikan masalah secara mandiri, gitu ya. Bisa tanpa bisa survive secara mandiri. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini diharapkan siswa sekarang itu bisa mampu menganalisis dulu, mengidentifikasi dulu, gitu ya. Sehingga ya, ketika dapat informasi dia bisa tuh disaring dulu sampai dia dapat yang lebih yakin gitu ya. Kemudian kreatif dia berimajinasi, dia menciptakan sesuatu. Bergotong royong ini secara sosialnya, jadi berharap bisa bersosial gitu ya, tidak anti. Kemudian kebinekaan global itu bisa menerima ras secara global, tidak hanya kalau bineka tunggal ika kan di Indonesia berbeda suku, bangsa, negara, suku, agama dan yang lainnya. Nah, sekarang kalau di global lagi menerima budaya asing, menerima yang lainnya, tapi yang positifnya berkebinekaan global sehingga semua capaian ini dia akan mampu didapatkan oleh siswanya. Ada miskonsepsi itu kesalahan atau salah persepsi, salah paham terhadap teori kontrol. Pertama, guru mengontrol murid. Jadi guru punya kapasitas itu untuk mengontrol murid mau gimana itu gimana gurunya. Dan semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua yang dibekali itu dianggap positif, efektif dan bermanfaat.
Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu merupakan karakter. Menangani siswa, kamu tuh salah, diharap itu bisa menguatkan karakternya. Kemudian orang dewasa berhak memaksa. Guru itu selalu benar, siswa selalu salah. Nah ini yang salah selama ini. Jadi ini yang mesti kita geser paradigmanya. Jadi guru itu bukan seperti ini miskonsepsi. Jadi konsepsi yang disalahartikan atau kemampuan yang dilakukan. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, lihat dulu. Realitas atau kebutuhan kita sama, anggapnya ya, kebutuhan kita itu sama. Tapi teori kontrol, realitas kebutuhan itu kita berbeda. Setiap individu itu berbeda-beda, nggak bisa disamain. Pokoknya mah nggak mau tahu lari dari sini ke sana harus 3 menit, itu nggak bisa. Karena setiap individu ukurannya seperti itu berbeda-beda. Jadi di sini kita akan bergeser ke pendekatan teori kontrol sehingga tidak ada lagi paradigma stimulus respon. Jadi kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini kayak gini loh, harus kayak gini. Nah, tapi ketika teori kontrol, orang punya sudut pandang yang lain. Kemudian kita mengubah orang agar berpikir sama dengan kita. Dipaksa tuh satu visi, dipaksa tuh satu pemahaman. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi harusnya memberikan kesempatan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan, walaupun itu buruk. Di sini mah tiap yang buruk itu selalu salah. Karena kita nggak tahu ada apa tujuan apa di balik dia melakukan kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Siswa dikontrol sama guru. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Orang lain nggak bisa dan nggak punya hak. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika saya ngelobi gagal, itu dipaksa lah. Kalau di sini enggak. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bisa berdiskusi, bisa mencari kesepakatan, bisa jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Model berpikir menang kalah. Jadi model berpikir menang-menang, win-win. Cari solusi yang dua-duanya tidak dirugikan. Kamu untung, saya untung. Jadi jangan sampai kamu rugi, saya untung. Tapi sekarang model berpikirnya lebih kepada win-win. Jadi memecahkan masalah dan dua-duanya tidak dirugikan. Berikutnya, disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Maksud nilai-nilai yang diyakini, kalau saya buang sampah sembarangan itu kurang bagus. Dan saya yakin, nah nilai-nilai itu saya berbuat buruk itu merugikan orang lain, sehingga saya yakin tidak melakukan itu. Ini keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Harapannya disiplin positif ini bukan lagi karena reward. Kamu bisa gitu atau kamu lakukan itu nanti dapat nilai gede, nanti dapat bintang, nanti dapat penghargaan, nanti dapat hadiah dari bapak, sehingga bergeser motivasi yang tadinya alami berubah jadi motivasinya ke reward atau hukuman. Nah, saya melakukan karena bagi hukum, kayak latihan seni misalkan ya, yang gak datang di push up akhirnya datangnya bukan motivasi benar-benar pengen latihannya, tapi ketakutannya, ya, takut ancaman atau hukuman. Nah ini kita geser, jadi disiplin positif dia nyadar manfaat dari melakukan itu apa. Ya. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah menciptakan, membentuk
peserta didik yang memiliki disiplin diri yang tadi, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Mau ada aturan, mau enggak, tapi mereka yakin bahwa itu baik, itu kurang baik, dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi bukan dalam diri, bukan karena eksternal kayak tadi, bukan karena hukuman, bukan karena reward, tapi betul-betul yang muncul dalam diri ingin memenuhi nilai-nilai yang tadi dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tugas kita. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Tadi yang profil pelajar Pancasila, ini nilai-nilai kebajikan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian IDEO, Primary Program atau PJP, itu ada banyak: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dengan keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, tapi kalau di sekolah kita sekarang mengambilnya profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini dasarnya kebutuhan dasar. Motivasinya berdasarkan kebutuhan manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita lihat apa saja sih yang menjadi kebutuhan manusia. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi ketika kita menemukan siswa melakukan sesuatu, berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Ini kebutuhannya apa aja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan semuanya harus terpenuhi. Ketika tidak ada yang terpenuhi, maka dia akan nyari. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ada sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ketika dicuekin, rasa gak nyaman, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Penguasaan ini awal ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini butuh, semuanya punya, dan itu butuh untuk dihargai, butuh untuk dianggap, butuh untuk rasa memimpin, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bebas. Jadi kamu diatur. Ya, ketika kita banyak aturan yang lainnya, bergejolak tuh, karena kita punya kebutuhan tentang kebebasan, dan ini harus terpenuhi. Yang terakhir ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi 5 kebutuhan ini menjadi dasar yang harus terpenuhi semuanya. Jadi ketika kita menghadapi siswa, analisis kebutuhan mana yang mereka tidak terpenuhi, sehingga kita tahu solusinya apa. Misalkan tidak dihargai, oh ini yang tidak terpenuhi apa, kita cari solusinya. Ini yang belum terpenuhinya kebutuhan. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi intrinsik, motivasi dari luar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kayak tadi, takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Jadi 2 ini dari eksternal, tapi yang akan kita kembangkan ini yang ini, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak lagi ke motivasi intrinsik, tapi lebih ke intrinsik. Ini yang akan kita ciptakan. Jadi bukan lagi dengan hukuman atau reward, tapi memang mereka menyadari nilai-nilai yang bersifat. Nah, sekarang kita akan mencoba membedakan. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, karena
Anak-anak bisa improvisasi guru itu ya. Udah kamu usah. Dari mana itu aturannya gitu ya. Jadi hukuman ada yang dirugikan, bukan win to win tapi win and loss gitu ya. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik. Psikisnya bisa dimarahi, kamu ini bego, benar. Ya, itu hukuman. Contohnya Pak. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi, ini ada kesepakatan. Terencana disepakati sesuai peraturan. Ada nih tata tertib sekolah, semuanya ngerti, semuanya tahu. Gitu ya. Murid dibuat tetap tidak nyaman, karena ada aturan yang mengikat. Sehingga guru selalu memonitor murid. Kamu tuh rambut panjang, kamu tuh bajunya nggak dimasukkan. Nah, konsekuensi ini masih tetap tidak nyaman, karena sekarang itu yang terutama Kementerian Pendidikan itu mencanangkan merdeka belajar. Merdeka belajar itu jadi sekolah itu sesuatu yang menyenangkan, yang membuat orang nyaman untuk belajar. Jadi kita yang menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman. Nah, kita coba ke arah restitusi. Ini nih sekarang guru-guru diarahkan ke sini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa sih restitusi. Jadi pertama memperbaiki kesalahannya, keduanya mencari solusi, tapi dari dirinya. Karena ini target profil belajar Pancasila, ya ada mandirinya juga, dia harus bisa mandiri. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Bisa kontrol apa aja sih guru? Yang pertama sebagai penghukum. Nanti lebih jelas. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Yang kelima, manajer. Kelima ini semuanya baik. Kelima ini semuanya bisa digunakan dalam situasi tertentu. Tapi dari kelima ini yang paling baik adalah manajer. Kita akan bahas satu-satu. Contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Misalkan ini ada kasus siswa tidak menggunakan atribut pada saat upacara. Kalau kita sebagai penghukum pasti akan langsung seperti ini. Hormat kamu kepada bendera selama 1 jam pelajaran. Itu penghukum. Ini kasusnya siswa tidak pakai atribut. Nah, kalau kita mau pakai posisi kontrol penghukum ini, ya berarti tepat atau enggak di sininya. Misalkan pakai narkoba tidak menghukum, beda. Jadi lihat kasusnya mana nih yang tepat. Kayak teori pemimpin. Kapan otoriter? Otoriter baik tidak? Baik. Buruk enggak? Buruk juga. Itu tergantung penempatan penggunaan disiplinnya di mana. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kecil. Udah punya salah gitu. Dia merasa bersalah. Kamu nggak sayang sama bapak? Iya. Dia capek sama kamu. Itu pembuat bersalah. Bisa itu bisa. Bagian mana? Nah, cuman keduanya ada efek. Kalau ini efek psikologi, traumatik, rasa dendam, ini akan muncul kalau di sini. Kalau di sini dia akan minder, putus asa, tidak percaya diri, karena dijudge sebagai salah. Berikutnya, posisi sebagai teman. Ayo dong, ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini lebih sejajar, lebih tenang. Gitu ya, karena kita ini sebagai teman. Jadi ini juga dibutuhkan biar dianya mau berbicara, mau merasa nyaman, tidak merasa salah. Kalau pemantau itu sesuai dengan analisis fakta gitu ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi ada beberapa yang sudah tahu aturan dan itu akan terus dipantau. Ya, misalkan rambut panjang, kamu tahu aturan sekolah kayak gimana. Udah besok kamu langsung potong karena aturannya. Itu sebagai pemantau yang jadi beda-beda. Terus bagaimana kalau seorang manajer? Nah, ini yang bagus. Bagi manajer tuh
Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan kamu? Jadi anak menganalisis masalahnya kayak tadi. Yang keduanya dia menciptakan solusi sendiri. Oh iya bu, mohon maaf nanti saya coba beli ke koperasi bu. Kamu tahu kamu salah? Ya bu, saya tahu salah. Udah, kamu lakukan. Jadi bukan muncul dari diri gurunya, tapi muncul dari siswanya. Sekarang saya akan nanya, adik bapak semuanya ya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menghukum, enggak. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Buat merasa bersalah. Karena saya kecewa. Jadi, aduh saya udah ngecewain nih, udah enak gitu ya. Berikutnya, ini apa ini? Kamu tidak pernah melakukannya? Tetap sama kayak tadi. Buat merasa salah. Dan melakukannya. Kan skip. Oke, skip dulu dan lihat dulu yang lainnya. Kalau ini, belajar. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau ini, Pemantau. pemantau. Jadi berdiri setelah kan? Tanya ini kan. Kalau nggak gini pasti gini. Ada sebab dan akibat. Jadi dibalikin. Kalau kamu tidak akan melakukan jika tidak mengerjakan tugas. Berarti yang ini tuh Apa? Teman. penghukum. Kamu tidak benar karena menyalahkan. Tidak pernah melakukannya. Oke. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kita bahas. Jadi sekarang kita dialihkan untuk keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Ya narsis sedikit nggak apa-apa. Saya gabut gitu ya jadi kerangka. Udah saya aja. Makanya ya tumpang spanduk di jalan sebagai calon legislatif. Enggak. Di sini kan bapak kenal saya. Pembentuk keyakinan kelas pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, berubah, dibuat dalam pernyataan positif, tidak negatif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya tidak dalam bentuk panjang kayak visi enggak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini tuh kesepakatan bersama. Yuk di kelas ini kita bikin aturan jangan buang sampah sembarangan. Nah, jangan buang sampah sembarangan itu masih negatif, dirubah ke positif. Jadi ciptakan kelas bersih tanpa sampah. Itu kan lebih positif, padahal itu intinya sama gitu ya, tapi dibuat lebih kata positif. Dan itu jadi kesepakatan bersama. Yuk kita ciptakan kelas bersih, contohnya kayak gitu. Atau menghargai sesama gitu ya, menghargai orang lain dan ciptakan. Jadi banyak kata-kata yang nantinya disepakati dengan kelas, tapi berubah dari kata negatif, dilarang apa lagi, misalnya mencontek tugas teman, tapi diganti dengan belajar bersama untuk sukses misalkan. Sama, kalau mencontek kan lebih negatif tapi dibikin positif gitu. Berikutnya, ini segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Ini tadi Pak Ilham nanya terus. Apa itu segitiga restitusi? Jadi suatu proses dialog nih, ya. Jadi ada komunikasi yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Begitu. Dan dari segitiga restitusi ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk mengatasi siswa yang bermasalah. Nah ini segitiganya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang keduanya validasi tindakan yang salah. Yang ketiganya menanyakan keyakinan yang tadi. Gimana sih caranya? Itu cara kita bahas. Pertama menstabilkan identitas. Jadi anggap saya berhadapan dengan siswa yang bersalah. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
pertanyaannya jadi bisa kayak gini, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ketika ibu puji berbuat salah, udah saya ngomong ya, tidak ada manusia yang bersalah yang sempurna. Ya, berbuat salah itu wajar, sehingga posisi yang siswa yang salah itu merasa tidak tersudutkan dan tidak merasa gagal gitu ya, tidak merasa gagal, tapi disejajarkan dulu, distabilkan dulu. Ibu bapak juga pernah melakukan hal yang sama, udah itu juga pernah kayak gitu, sehingga si anak tidak merasa down, jadi dia diangkat dulu lah. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Jadi nggak mencari siapa yang salah, tapi udah ada yang benar. Kamu pernah merasa begitu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk menstabilkan dulu. Nanti ketika merasa ya, kenapa kamu? Ya kamu ini yang salah. Kelar membuat dia down. Tapi sekarang mah distabilkan dulu. Kamu kenapa? Ya udah, kamu juga pernah kayak gitu, makan lebih pokok. Jadi kata-kata ini yang membuat dia stabil dulu, dan tidak langsung bebas salah. Keduanya, kita validasi dulu tidak ada yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi salah satu kebutuhan yang tertentu. Tadi teh ya, kemana dulu nih? Jadi tadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, kita validasi, ini teh kemana? Jangan langsung ngejudge salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu beruntung, kamu masih bisa bersabar, kamu masih bisa menahan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu dengan dirinya gitu ya. Walaupun salah tapi tetap kita validasi gitu ya. Kamu melakukan karena pertahanan sesuatu yang penting buatmu. Jadi validasi ini untuk menanyakan motifnya dia melakukan apa, dan kita analisis kebutuhan apa yang belum tercapai. Apakah bertahan hidupnya, apakah kebebasannya, ataukah apa tadi, cinta kasih sayangnya dia mendapat, sehingga dia melakukan hal itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip dari kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Apa keyakinan kelas kita? Jadi samanya dengan aturan. Apa yang kita sepakati? Apa yang meyakini nih di kelas kita punya aturan? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan. Ini kamu udah kayak gini. Kira kamu pengen jadi apa? Dia akan mencari. Terus dibalikin. Dan kira-kira seperti apa untuk mencapai itu? Nah, dia akan mencari solusinya. Nah, ini udah terjadi untuk memperbaiki kondisi kelas. Kamu ini di hewan segala macam gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Itu ya Pak, nanti paling saya meminta maaf Pak, saya mau dana itu akan saya ganti. Itu solusi yang dia dikasih. Ini segitiga diskusinya. Untuknya, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai anggota manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan ini yang harus kita capai. Jadi saya coba tampilin satu kasusnya. Kita perhatikan sama-sama. Kasus pertama. Oke, Rehan, Bapak dengar nih dari saya kemarin kamu punya masalah ya. Mau cerita sama Bapak? Boleh Pak. Jadi kemarin Pak, kan waktu kelas Rehan dibully sama teman-temannya. Kamu cuma dari ikutin gaya saya, cuma satu kata dia tidak menjaga sepatu, cuma celana, terus sama yang lainnya kayak gitu mah benar ya. Rehan juga ikutin ya teman-teman. Terus dari kamu dibully kan ya kalau Atau Rehan kalau balik kan kayak kata-kata kata-katain terus kemana? Kan ada meja di depan yang semuanya didorong agar dia terus kita saling ngomong kayak sambil sama kata kasarnya mah sebenarnya ya benar makanya mungkin mereka juga punya kesenangan sendiri jadi kamu melakukan kata-kata kasar juga
pernah salah, saya juga pernah sama seperti Rehan ya, cuman pernah juga berbuat karena salah. Tapi mungkin Rehan juga punya alasan tertentu kenapa seperti itu. Aturan nggak terima tuh kayak dia juga kayak ada misalnya udah rasa kemarin nggak terima sama kan kasih balik itu kemarin nggak terima kemarin katain aja dan itu maafin bu dari situ ya. Tapi sampai sekarang enggak. Sampai tadi tapi saya itu pas mau kelas Berarti nggak ada sampai mukul. nggak cuma sama di dalam kelas aja ya. Oke, jadi saya juga berbangga masih bisa nahan sampai Jadi validasi bisa yang salah. mukul. Ini akan lebih buruk lagi begini kondisinya. Tetap dia salah. Jadi Rehan tahu nggak kira-kira itu baik nggak? Kalau menurut saya mah memang nggak baik sih Pak, soalnya itu kayak bisa apa kayak nggak bisa pertemanan itu maka jadi kita udah bisa baikan sama jadi kerennya jadi lama-lama jadi canggung gitu sama temennya gitu. Jadi Rehan juga membayangkan ya kondisi kelas nanti akan seperti apa gitu ya. Dan yakin kalau seperti itu kondisi kelas akan baik ya. Jadi kira-kira Rehan mau apa ini? Rehan mau melakukan apa? Ntar kalau kedepannya mah juga mau lebih sabar aja gitu Pak, jadi kan lebih memendam gitu rasa amarah udah gitu biarin aja gitu mau orang ngomongnya gimana Rehan ya Rehan tetap jadi Rehan. Oke, nah sekarang yang sudah terjadi bersama teman Rehan ada kondisinya bisa baik lagi. Apa yang akan Rehan lakukan nih? Kalau Rehan mah mau damai aja sih Pak, mau minta maaf gitu kalau Rehan nggak salah, kalau maafin baik dari perkataan Rehan gitu maupun sikap Rehan ke dia mau minta maaf ke Pak. Oke, jadi kalau Rehan sadari dari apa nih yang tidak ada Rehan emosi kurang sabar atau apa nih? Tuhan kurang sabarnya kayak waktu dikatain sama Tuhan gimana ya kalau dikatain lu kayak pasti bakal kita mah ke bawah gitu emosinya jadi Tuhan spontan aja gitu. Oke, jadi Rehan sudah membuat solusinya agar lebih bersabar dan lebih menahan amarahnya. Yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Gitu ya, konsekuensinya Rehan bisa saling meminta maaf dan memaafkan. Mudah-mudahan dari apa namanya itu. Oke, terima kasih Rehan. Boleh masalah saya. Silakan. Ya. Oke, ini kasus satu ya. Nah, masih satu orang yang sakit. Nah, sekarang saya bertanya, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Rehan? Kebebasan, harga diri yang tidak ini. Apalagi analisis coba. Kepedulian dan disayang diterima. Diterima, betul, yang diterima sama yang lain. Nah, jadi ketika kita menganalisis satu masalah, ada kebutuhan yang ini, gitu ya, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kenapa dia melakukan itu? Dan itu mesti dicarikan solusi. Jadi kalau misalkan siswanya bisa mengeluarkan solusi, ya itu bagus, jadi dia bisa mandiri. Tapi nggak semua siswa mampu. Nah, kita juga harus menganalisis kemana nih arahnya dan apa tindakan yang mesti dilakukan. Gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, sebetulnya selesai masalahnya. Dia minta maaf, dia bisa beres gitu ya, tanpa ada penghukuman, tanpa ada konsekuensi gitu. Sekarang kasus kedua. Ya, tadi. Kalau dari kemarin ini dari wali kelas Mebi, kalau Mebi ada yang masalahnya, boleh cerita sama apa? Jadi ngambil uang kas kelas Pak. Coba diberikan dulu wali kelas kelas. Apa sih? Kan awalnya uang kas ada 500.000, dan jadi ngambil uang buat beli teman kelas 300.000. Nah uang itu hilang, maka teman 100.000. Terus mereka bilang kalau ada yang ngambil. Terus kalau mau diberikan apa yang mau lakukan? Pas udah terima Pak, marah-marah terus dilempar uang ke mereka kas kelasnya. Uangnya dilempar ke bagian buka. Iya. Tentunya kamu boleh tuh merasa membela diri, juga pernah sama ibu, mungkin dia tidak nyaman, ya. Tapi kira-kira apa sih yang mendasari kamu dan kamu lakukan? Pasal fitnah aja teh nggak benar gitu. Kayak apa ngambil uang, sekali korupsi. Jadi kayak apa kalau
apa kebutuhannya? Penguasaan. Bertahan hidup, kaya, Tidak ada. tidak ada. Rasa kasih sayang, diterima, pedulikan, berbagi, desa menjadi bagian kelompok, ya juga ya. Penguasaan, jaga diri, fitnah, ya. Keinginan untuk diangkat, memimpin, berusaha tidak tidak didengar. Kebebasan, coba hal yang baru, kadang-kadang gaya dan kesenangan, Tidak. nah berarti Penguasaan. penguasaan. Nah, setiap masalah itu ada konsekuensi, ada apa ya? Ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Ketika tadi kasus yang kedua menghilangkan uangnya, walaupun tidak disengaja, tapi tetap harus ditanggung jawab, harus belajar bertanggung jawab. Nah, terus kita juga tadi mengarahkan keyakinan kelas apa? Kalau tadi keyakinan kelas saling menghargai, ketika melempar uang ke muka itu sudah menghargai orangnya, sehingga itu yang dilakukan kesalahan pada keyakinan kelasnya. Baik ibu bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Ada pertanyaan? Boleh buka. Ragu-ragu. Oke, ada yang mau bertanya? Jelas sih sebenarnya apa sih ya? Pak Ilham mungkin. Ya bagus ya Pak. Oh, bagus. Habis kata ya Pak, kata banget. Bagus. Berarti di sini mesti punya kesadaran kedua belah pihak antara guru dan murid. Nah, untuk mengatasi kesadaran itu kan karena di sistem Indonesia kan menganut asas kesopan santunan. Ketika anak murid ini merasa benar, tapi ketika sang guru menjudge atau menilai siswa itu salah, nah kan dari pemaparan apa harus berpikir merdeka atau punya dari apa cara penyelesaian itu pun berbeda, lebih pendekatan kalau ini. Nah, untuk menyelesaikan untuk menghapus paradigma ketika seorang murid harus hormat selalu kepada guru itu bagaimana? Kalau hormat Pak itu salah satu adab, karena kita juga tadi ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Nah, sopan santun, hormat itu bagian dari itu dalam proses pembelajaran yang menjadi goal semua guru. Kita tuh mencetak siswa yang berakhlak. Oh iya. Ya tadi berarti gini, untuk berani mengungkapkan isi pendapatnya gitu. Si anaknya, Ya. ya berikan ruang. Kebebasan, berikan ruang untuk dia berapresiasi, berikan ruang untuk berekspresi, berkreasi gitu ke kitanya. Tapi tetap kita punya batasan, punya aturan. Makanya ada konsekuensi, bukan ada kesepakatan kelas itu untuk sama-sama. Jadi kalau selama ini guru satu ini ya. Nanti kalian gini, misalkan saya yang tidak menggunakan baju olahraga itu nggak boleh ikut pelajaran saya. Itu kan satu arah. Gak bisa, kita nggak mau dengar dari yang lainnya. Nah nanti ibu bapak kalau mengajar, bukan di ajaran baru ya. Jadi pertemuan pertama itu bikin kesepakatan kelas. Oke, pengennya kayak gimana? Pak, kita jangan terlalu banyak teori Pak, ini sambil bermain. Sepakat nggak? Oke, begini ya. Nah sekarang bapak karena win-win. Sekarang bapak gini, tapi kalian masuk harus tepat waktu. Setuju? Benar win. Ya win satu itu win. Oke, sepakat. Berikutnya, Pak jangan banyak tugas. Ya, nggak apa-apa. Nah, kita nyapa lagi nih. Jadi kesepakatan kelas ini akan lebih nyaman dibanding aturan kelas atau aturan guru. Oke, nanti kalau yang gini nanti bapak kasih dulu dibawa ini semuanya ancaman yang membuat tidak nyaman. Ini Pak proses yang membuat mereka nyaman. Nah, ingat kita punya target profil pelajar Pancasila ini ya. Jadi ini yang menjadi goal kita semua. Nah ini siswanya mampu mandiri, siswanya mampu berdalam kritis, siswanya mampu kreatif, mampu bergotong royong, mampu
beda agama, beda suku, beda budaya, beda negara, beda apa, bagaimana berangkat. Ini semuanya udah keren, semuanya udah komplit. Tinggal bagaimana kita ngepasnya. Terima kasih bagus sekali. Ada lagi? Ibu Alami mungkin bersejarah. Pasti Ibu Alami punya sejarah ya. Mas Arul mungkin sebagai kepala PU. Oh, marahi. Mungkin saya ingin merubah bukan merubah, kayak misalnya guru harus memahami apa kesukaan murid seperti dari pelajarannya atau apanya gitu. Tapi kan Pak, menurut saya itu kalau misalnya kita harus membekali mereka semua yang ada di sekolah itu sebenarnya berfungsi sih, seperti misalnya saya sebagai guru seni ya. Jadi kan saya itu misalnya dari bidang musik, tapi di sekolah itu kepala sekolah menyuruh saya untuk mengajarkan tari gitu. Jadi kan saya misalnya dari musik itu harus bisa mengajarkan muridnya tari, walaupun saya itu misalnya kayak nggak suka tari gitu. Jadi sebenarnya bermanfaat sih, walaupun kita emang tidak menyukai pelajaran tersebut. Jadi gimana tuh Pak menurut Bapak? Nah itu baru bagaimana kita menjadi guru yang hebat. Ya. Jadi kita bisa memilih mau jadi guru seperti apa, karena murid nggak bisa milih guru yang mana. Jadi tanya. Nah, berdiferensiasi ini memang harus siswa ini suka apa nih, siswa ini suka apa nih, siswa ini arahnya kemana, minatnya kemana, bakatnya di mana. Tujuan kita adalah jadi pamong. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara, ketika kita menanam padi, ya guru itu hanya menyiapkan lahan, hanya ini padinya tuh siswanya. Maksudnya, nah di situ kita ngerawat, nyebor, kasih pupuk sampai dia berbuah. Jadi guru itu hanya petani. Ya. Ketika berbuah, ya anak itu yang berbuahnya. Jadi target kita hanya menyiapkan lahan, hanya menyiapkan pupuk dan yang lainnya agar tetap tumbuh dan berkembang si anak itu. Nah, jadi ketika tadi bagaimana ketika saya guru seninya seni musik atau mengajarkan tari, nah, di sini ada kreativitas. Guru juga sama, ya, tidak hanya murid. Gimana muridnya mau kreatif kalau gurunya nggak kreatif? Bisa, misalkan karena saya musik, mungkin bikin temponya kayak 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3. Anak-anak suruh berkreasi, jadi kebebasan itu dibebasin sok nyanyi sendiri. Setelah tidak langsung kita mengajarkan kreativitas. Oh anaknya kreativitas ini menciptakan gerakan. Saya ada cerita sedikit yang mungkin dulu pengalaman ya, ketika saya ngajar di SD dulu ada guru tari, Bu Dewi namanya, dia ngajar kelas 1. Kemudian disuruh tuh dia mutar musik apa gitu ya, solo. Kemudian dia bilang, oke anak-anak semuanya silakan nari seperti guru. Wah nari loh, naik ke meja, ke kursi segala macam gitu. Tapi ada satu anak yang dia duduk di pojokan gitu ya. Saya ngeliat waktu itu ya, hai nari, nah kenapa kamu nggak nari? Bu guru saya lagi nari, kamu nari apa? Saya nari burung. Burung apa? Burungnya lagi sakit. Itu kan di luar out of the box ya. Nah begitu. Dia nari burung yang sedang sakit. Nggak salah, nggak ada yang salah. Ini berdiferensiasi. Nggak bisa nih, oke nariannya harus kayak gini. Kalau nggak salah itu dibawa KM. Itu dihindari. Karena kreativitas orang-orang beda-beda. Cuman di bahasanya kita memicu agar siswa itu mau berkreatif gitu ya. Nah, berikan kepercayaan, berikan kesempatan untuk mereka melakukan. Ketika tahu ternyata di luar nalar dia mampu menciptakan tarian burung sakit. Dia punya filosofi sendiri gitu. Itu ya, baik. Jadi gurunya harus kreatif. Bagaimana caranya memecahkan solusi agar proses pembelajaran tetap menyenangkan, bukan menegangkan. Ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin? Boleh Pak. Boleh, sama apa ya? Sebenarnya saya kan nggak tahu dasar hukum dari bergabung apa ya Pak. Dan misalnya di situ poin utamanya adalah bertawaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan pertama saya adalah bagaimana indikator guru menilai siswa itu sudah bertakwa atau belum kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus di sini juga ada poin kebenaran kritis.
konsekuensi dari bernalar kritis kan berarti siswa dibebaskan untuk berpikir secara logis kan. Nah konsekuensinya adalah dia mesti membelakangi pengajaran untuk keimanan. Salah satunya bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang ketiga adalah apakah poin yang ingin disampaikan oleh Bapak ini sebetulnya lebih kepada poin supaya siswa itu bisa bertumbuh secara independen, atau masih ada nilai-nilai pendidikan lama yang dibawa di sini, Pak? Kalau misalnya ingin murni siswa itu bertumbuh secara independen, bagaimana nanti sekolah menilai perbedaan jenjang kemampuan dari siswa yang satu dan yang lain, karena mereka punya arah yang berbeda. Itu dia diferensiasi. Jadi beda tidak sama. Oke, satu-satu lah. Pertama, yang bagaimana tadi? Menilai siswa itu sudah bertumbuh atau belum. Oke. Jadi ini semuanya terintegrasi dalam mata pelajaran. Budaya positif membiasakan agar proses itu terjadi ke arah sana. Misalkan berdoa sebelum belajar, itu pembiasaan positif. Jadi budaya positif yang berkelanjutan. Tujuannya apa? Ya menanamkan keimanan dan ketakwaan, gitu ya. Kemudian salaman atau berkata senyum, salam, sapa, sopan santun itu dipertahankan ketika dengan guru bertemu. Pak, selamat pagi Pak. Tentang secara langsung kita mengajarkan akhlak dan itu menjadi budaya dan itu bisa dilakukan di semua mata pelajaran, ya. Terus untuk tadi itu apa? Bernalar kritis. Bernalar kritisnya apa tadi? Membentuk individu. Ya individu yang logis kan, Pak. Tuh. Jangan itu juga berlawanan dengan proses beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini tugas guru untuk mengarahkan anak itu menuntun. Jadi bebas itu bukan bebas full. Karena kalau misalkan kita menggiring suatu kerbau, gitu ya, ada satu yang melenceng, apakah kita akan biarkan? Di sini peran guru untuk meluruskan, mengarahkan gitu. Jadi dia boleh mencoba sesuatu hal yang baru, tapi tetap guru ini sebagai kontrol juga. Guru juga sebagai pemantau yang bisa ngarahkan kemana. Jadi kalau misalkan terlalu bebas, terlalu ini ya kurang bagus juga ya. Tapi bagusnya dia punya nalar kritis, dia punya sesuatu yang jadi prinsip, tapi tetap di bawah naungan guru. Karena kalau lepas dari guru, makanya guru juga dibekali dengan berbagai macam strategi, metode dalam proses pengajaran. Terus kalau yang terakhir itu apa? Yang bagaimana? Cara menilai. Capainya kayak gini. Bagi saya senang dengan satu langkah, dua langkah. Bagi yang udah mahir itu receh. Dia butuh advance gitu ya. Makanya pengayaan itu bisa dilakukan di luar jam pelajaran atau dikembangkan dalam ekstrakurikuler. Pengayaannya, karena dalam proses pembelajaran itu terbatas dengan ruang dan waktu. Nah, untuk diferensiasi ini ya mungkin kita bisa mengklasifikasikan mana yang sudah mahir, mana yang belum. Sehingga kalau disatukan semua sama rata, kan bisa ada yang tertinggal, bisa ada yang cepat. Nah, diferensiasi itu mencoba untuk memfasilitasi yang sudah advance, lanjut dengan yang masih butuh pengayaan. Gitu ya. Nah, sehingga advance jika tidak bisa di kelas, maka bisa nih disalurkan. Karena ekstrakurikuler juga bagian dari proses pembelajaran. Ilham nih. Misalkan kalau materi pelajaran di silatnya, wah udah kemana? Jadi ketika materi pukul mah, iya receh gitu ya. Nah, bisa dikembangkan di ekskul atau di luar jam pelajarannya sebagai pengayaan. Nah, di situ prosesnya. Nah sekarang tidak ada lagi kepenilaian yang harus KKM, di bawah KKM itu udah nggak ada. Jadi sekarang itu siswa itu berkembang dengan kodrat alam, kodrat zaman sekarang gitu. Jadi nggak bisa nih disatuin sama gitu ya KKM 75 semua, itu nggak bisa. Jadi sekarang mah semuanya punya potensi, semuanya punya keunikan, punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa, kalau sekarang mah disamain satu. Makanya Merdeka Belajar itu merdeka sesuai dengan kemampuan dan minat bakatnya masing-masing. Makanya sekarang banyak berubah pola pikir paradigmanya, berdiferensiasi, kemudian penanganannya, institusi ini sudah. Saya rasa ilmu yang didapatkan itu bagus, baik ya untuk ya kalau secara teoritis, tapi kalau pelaksanaan agak tergantung di lapangan.
Sama saya juga waktu tahu restitusi, emosi. Nah, paling penting setidaknya bisa tahu setelah dapat ilmunya, oh ada banyak yang salah dalam prosesnya. Karena tadi kan berefek ini menurut teori-teori yang tokoh-tokohnya sudah mendunia gitu ya. Jadi dengan penghukuman ternyata akan menimbulkan rasa traumatik tinggi, rasa dendam tinggi gitu ya, rasa merasa bersalah, rasa menyesal. Itu yang harusnya dibangkitkan. Nah di restitusi ini jadi semuanya merasa sama, tidak ada yang tidak distabil dulu, distabilkan, validasi baru diyakinkan. Jadi mereka paham dengan nilai-nilai yang harus dijaga. Kayak gini, saya pakai motor ke depan, terus ada helm. Pakai helmnya itu bukan karena takut polisi, karena tahu ini bagian dari keselamatan. Itu udah nilai-nilai yang dipahami, bukan karena takut polisi. Mau ada polisi atau tidak, saya akan pakai helm karena ini bagian dari proses keselamatan. Itu nilai yang diyakini. Harapannya ke arah sana. Saya tuh nggak akan buang sampah karena tahu ketika saya buang sampah sembarangan ini akan menjadi kotor lah, bisa banjir lah, bisa apa. Sehingga saya buang sampah itu pada tempatnya. Ada aturan atau tidak itu diyakini bahwa itu suatu kebaikan. Seperti itulah harapan kita. Oke baik, terima kasih ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan materi tentang budaya positif ini bermanfaat untuk semuanya. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya meluangkan untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan kepada semua.